Selamat siang kawan pajak. Kita jumpa lagi dalam program Balapan. Belajar asik soal perpajakan. Hus. Selamat siang, Bung. Selamat siang, Mas AR. Program Balapan ini merupakan podcast milik kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. Bersama saya, Mas AR, dan di samping saya sudah ada Bung Randy. Selamat siang kawan-kawan pajak sekalian. Ya. Bagaimana Bung? Sehat selalu? Sehat, aman Bung. Alhamdulillah. Begini Bung, di masyarakat ini saya mendengar ada kegalauan di kalangan teman-teman pajak terkait hal baru ya. Muncul istilah DUK dalam aplikasi Kortek yang baru ini. Iya. Nah, itu makanya untuk podcast kali ini kita mengambil tema perbedaan antara DUK dengan PTKP. Nah, untuk awal, apa sih pengertian dari PTKP tersebut, Bung Randy? Oke, terima kasih Mas AR. Kita mulai dari kepanjangannya masing-masing dulu gitu ya. Iya. Jadi kalau teman-teman, kalau kita bicara DUK itu kita bicara tentang data unit keluarga. Data unit keluarga. Kepanjangannya seperti itu. Dan sekarang kalau kita bicara tentang PTKP, kita bicara tentang penghasilan tidak kena pajak seperti itu. Iya. Kepanjangannya seperti itu Mas AR. Iya. Nah, dua kata ini atau dua istilah ini berbeda makna gitu ya. Ketika kita bicara tentang PTKP, kita bicara tentang penghasilan tidak kena pajak, yaitu sejumlah nilai yang akan dijadikan sebagai pengurang penghasilan itu. Pada saat wajib pajak akan melakukan pengisian SPT orang pribadi. Ketika akan menghitung berapa pajaknya, maka PTKP ini adalah salah satu elemen yang akan menjadi pengurang dari penghasilan neto sebelum mendapatkan penghasilan kena pajak. Itu PTKP, Pak R. Iya. Nah, PTKP itu biasanya penyebutannya itu dengan singkatan-singkatan atau kita biasanya bilangnya notasi gitu ya. Notasi itu seperti apa? Jadi PTKP itu sering kita bilang ada TK0 gitu ya, ada K1 atau KI2. Nah, bagi yang belum familiar, itu sebetulnya notasinya itu pun masih berupa singkatan lagi, Mas AR. Ketika kita ngomong TK0 itu artinya adalah tidak kawin, singkatannya tidak kawin. TK artinya tidak kawin. Nah, artinya apa? Itu adalah besaran PTKP yang ditujukan kepada wajib pajak yang belum kawin nih. Artinya masih single nih. Sebentar. Untuk kategori tidak kawin ini atau masih single, itu berlaku untuk laki-laki maupun perempuan? Baik pria dan wanita sama. Oke. Ya, jadi selama masih belum kawin maka akan mendapatkan notasi PTKP TK0. Ya. Kemudian ada lagi notasi K. K itu digunakan untuk wajib pajak yang sudah kawin. Gitu ya. Sedangkan KI itu nanti akan digunakan untuk besaran PTKP yang akan digunakan ketika ada suami istri yang akan menggabungkan penghasilan. Jadi secara umum ada TK, ada K, ada KI seperti itu ya. KI. Nah, masing-masing PTKP ini punya besarannya tertentu Mas AR. Jadi besarannya itu tidak single, dia akan ada variabelnya. Karena apa? PTKP itu ditentukan berdasarkan status perkawinan dan juga jumlah tanggungan. Gitu. Nah, tanggungan ini bisa berupa anak atau berupa keluarga lain lah yang bisa saudara atau semenda selama masih dalam satu garis keturunan derajat satu lurus gitu ya. Ke atas ke bawah. Ke atas ke bawah itu masih dalam bentuknya sebagai tanggungan. Nah, sebagai contoh ketika kita bicara tentang PTKP-TK itu nilainya sebesar 54 juta. Itu TK0. TK0 artinya sebelum menikah dan belum punya tanggungan itu kita mulai dengan start 54 juta. Oke. Nah,
bagi wajib pajak yang menikah diberikan tambahan lagi senilai 4,5 juta. Ya. Sehingga itu akan menjadi PTKP bagi wajib pajak yang sudah menikah diberikan notasi KA0. KA0 artinya menikah dan belum mempunyai tanggungan. Ya, ya, Itu berarti nilainya 58.500.000. Dari 54 juta ditambahkan 4,5 juta. Seperti itu. Nah, kemudian setiap penambahan tanggungan itu diberikan lagi Mas AR penambahannya. Masing-masing 4,5 juta setiap tanggungan. Setiap satu tambahan. Setiap satu tambahan tanggungan ada lagi penambahan PTKP-nya sebesar 4,5 juta. Sehingga kalau kita bilang misalnya ada satu keluarga dengan 3 orang anaknya, maka notasinya untuk PTKP adalah K3. Keluarganya ada 5 ini ya, suami, istri, dan 3 anaknya. Sedangkan jumlah PTKP-nya sendiri nanti akan menjadi sebesar 72 juta rupiah. Seperti itu. Nah, PTKP ini tentunya akan semakin besar keluarga, maka semakin besar PTKP-nya. Jadi bagi yang mempunyai penghasilan besar pun ketika mempunyai keluarga yang lebih besar, otomatis PTKP-nya juga akan besar. Itu kita bicara dengan PTKP gitu ya. PTKP ini akan erat hubungannya dengan status kepala keluarga dalam SPT juga, Mas AR. Oh iya. Jadi kita tahu status kepala keluarga di SPT itu ada yang berstatus sebagai kepala keluarga. Itu artinya suami menjalankan kewajiban sebagai keluarga secara lazimnya seperti itu. Kemudian, namun di beberapa case istri itu juga diberikan pilihan, Mas AR. Jadi defaultnya satu keluarga itu kan suami dan istri bergabung, gitu ya Mas AR ya. Namun di beberapa kondisi kelaziman itu tidak dapat dicapai. Misalnya seorang keluarga yang terjadi perceraian itu kan nanti akan berpisah nih. Nah itu nanti istrinya bisa menggunakan NIK-nya sendiri sebagai NPWP. Atau juga istri dan suami yang memilih pisah harta. Artinya ada perjanjian pisah harta di depan notaris gitu ya. Itu pun nanti otomatis kewajiban perpajakannya pun akan berubah menjadi statusnya PH pisah harta seperti itu. Iya. Dan kemudian ada lagi misalnya seorang istri dan seorang suami yang memang memilih pengisian perpajakannya itu berbeda, maka dia akan memilih secara MT. Kepanjangannya dari memilih terpisah. Nah, itu nanti akan mempengaruhi PTKP-nya. Semisal untuk notasi untuk wajib pajak pasangan yang memilih terpisah, itu nanti untuk suami akan diberikan notasi K0. Sedangkan istri meskipun menikah tetap diberikan notasi TK0. Seperti itu. Jadi itu akan berpengaruh terhadap juga nanti gimana kewajiban si istri. Kalau PTKP kira-kira seperti itu. Jadi maksudnya ini suami istri terpisah itu pelaporan SPT-nya ya? Betul. Bukan ya? Kalau memilih terpisah berarti kewajiban perpajakannya yang terpisah. Iya, kewajiban perpajakannya. Tapi kalau bukan pernikahannya ya? Kalau pernikahannya terpisah itu nanti di SPT itu nanti dituliskan dalam bentuk HB, Pak. Hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim. Itu memang realnya memang yang bersangkutan sudah berpisah menurut pengadilan seperti itu. Itu diakomodir juga berarti ya. Diakomodir. Itu kalau kita bicara tentang PTKP gitu ya. Gimana? Kira-kira seperti itu Mas AR kalau kita bicara PTKP. Kemudian untuk besaran PTKP per tahunnya? PTKP per tahunnya dimulai dari 54 juta tadi. 54 juta per tahun. Itu untuk yang TK0, kemudian ada lagi tambahan tadi 4,5 juta untuk pernikahan, kemudian ada lagi tambah 4,5 juta untuk setiap tanggungan. Itu nanti dihitungnya setahun. Maksimal 72 juta untuk status K3. 3 tanggungan. 3 tanggungan itu ya. Nah, gitu. Kemudian ini seperti yang saya sebutkan di awal, masalah DUK. Pengertian DUK itu seperti apa sih, Bu? Nah, kalau DUK itu adalah
sebetulnya itu konsep perpajakan, Mas AR. Jadi di Indonesia itu satu keluarga itu dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis, satu kesatuan yang utuh, gitu ya. Artinya apabila ada keluarga misalnya yang terdiri dari suami, istri, dan juga mempunyai anak-anak, ketika anak-anaknya ini belum berpisah dari orang tua, belum memenuhi kewajiban subjektif sebagai wajib pajak, belum cukup umur kita bilang 18 tahun, maka kewajiban perpajakannya nanti akan dilakukan oleh bapak ini dulu semua. Itulah satu kesatuan ekonomi. Termasuk ketika anak-anak ini ketika ternyata sudah mendapatkan penghasilan, misalnya jadi bintang itu selebgram gitu ya. Terkadang ada ya, atau jadi bintang TikTok, itu kan sudah ada penghasilan yang diberikan atau tuh. jadi YouTuber gitu ya. Itu nanti penghasilan dari anak akan dimasukkan sebagai penghasilan bapak. Jadinya itulah arti dari DUK atau data unit keluarga, di mana Indonesia itu menerapkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi. Gitu. Nah, konsep dari DUK sebetulnya kalau kita kembangkan lagi, konsep DUK itu sebetulnya wajib pajak itu dapat mengakui anggota keluarga lain beda kakak dalam DUK-nya sendiri selama memenuhi persyaratan. Yang pertama, tanggungan tersebut memang tidak memiliki penghasilan. Kedua, tanggungan tersebut biaya hidupnya memang sepenuhnya ditanggung oleh wajib pajak. Dan ketiga, yang ketiga adalah tanggungan tersebut belum memiliki atau belum dapat memenuhi persyaratan subjektif untuk mendapatkan NPWP. Seperti itu. Itu kita bicara tentang DUK. Jadi ada DUK, ada PTKP. Kemudian ini, Bung, itu sama-sama terkait dengan masalah keluarga ya. PTKP terkait dengan keluarga dari wajib pajak. DUK juga terkait dengan keluarga dari wajib pajak. Nah, apa bedanya data keluarga yang masuk dalam PTKP dengan DUK, data keluarga yang ada di DUK? Baik, kalau secara ringkasnya gitu ya Bung ya, PTKP itu kan merupakan pengurangan gitu ya, pengurangan karena kita mau melihat berapa yang ditanggung seperti itu ya. Secara garis besar, anggota DUK itu pasti dapat masuk sebagai PTKP. Namun anggota yang ada di PTKP, maaf, saya koreksi. Jadi setiap anggota di PTKP pastinya adalah anggota di DUK. Gitu ya. Namun setiap anggota di DUK tidak semuanya dapat dimasukkan sebagai tanggungan sebagai PTKP. Jadi lebih luas DUK seperti itu. Nah, karena tanggungan PTKP di perpajakan Indonesia itu hanya 3 tanggungan gitu ya. Jadi misal saya beri contoh, misalnya ada satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan juga 5 orang anak. Artinya kalau kita bicara tentang DUK, satu keluarga ini adalah satu DUK yang mempunyai anggota 7 orang anggota gitu ya. Satu bapak, satu ibu, 5 orang anak. Namun ketika kita bicara tentang PTKP, maka kita bicara tentang 1 orang bapak, 1 orang ibu, dan juga 3 tanggungan. Artinya dari 5 anak tadi, kita pilih dulu 3 yang dapat menjadi tanggungan, seperti itu. Artinya akan ada 2 yang belum bisa sebagai tanggungan, seperti itu ya Bung ya. Belum bisa, artinya suatu saat pun bisa, gitu ya. Kapan bisa? Ketika 2 tanggungan yang ada di PTKP sebelumnya misalnya sudah mempunyai penghasilan atau sudah berdiri sendiri sebagai DUK yang lain. Itu nanti yang 2 boleh masuk seperti itu. Jadi kayak dalam antrian ini. Dalam antrian, masih ngantri sebetulnya. Jadi tidak dilarang tapi ngantri dulu seperti itu. Karena seorang bapak hanya bisa menanggung 3 gitu ya. Jadi ketika ada anaknya 5 berarti yang 2 ngantri dulu. Ketika ada anaknya misalnya 6 gitu ya, berarti maka yang 3 ngantri dulu. Nanti kalau yang paling atas ini sudah bekerja, sudah menikah, mereka bikin DUK lain ya. Punya
DUK sendiri, punya kewajiban sendiri. Yang ini naik ya? Naik kelas ini. Naik kelas selama belum ber-NPWP gitu Iya. ya. Selama ber-NPWP, monggo. Selama belum masih NPWP. ditanggung sepenuhnya oleh wajib pajak, ya itu tetap berhak untuk dijadikan PTKP. Iya. Itu Jadi, kalau untuk konsep DUK. Jadi intinya gini ya, PTKP itu sangat membantu buat wajib pajak ya. Jelas. Sudah dari penghasilan bruto, nanti ada pengurang untuk mendapatkan penghasilan netonya. Setelah ketahuan penghasilan netonya masih dikurangi lagi dengan PTKP-nya, baru nanti selisihnya itu yang dikenakan pajak ya. Betul. Wah. Ya karena memang kita tahu pemungutan pajak itu kan bersifat memaksa ya, Mas. Tapi kalau memaksanya bukan dalam arti yang tidak berkemanusiaan gitu ya. Artinya PTKP ini memang disusun sebagai suatu standar berapa sih penghasilan minimal yang tidak dipajaki dulu nih kan seperti itu ya. Jadi kalau untuk keluarga yang mempunyai 3 anak ya yang dianggap wajar untuk tidak dipajaki dulu sebesar 72 juta seperti itu. Jadi tidak serta-merta. Jadi istilah supaya ada sistem keadilan gitu lah. Jadi yang mempunyai keluarga kecil, PTKP-nya kecil. Karena kan tanggungannya lebih kecil, pikirannya lebih ringan dibandingkan dengan yang mempunyai 3 orang anak kan gitu ya. Jadi ketika yang mempunyai keluarga dengan 3 orang anak, maka diberikan apresiasi, PTKP-nya pun semakin besar. Meskipun sementara baru dibatasi 3 tanggungan seperti itu. Bahkan yang PTKP-nya tadi TKA 0, kalau memang penghasilannya itu masih di bawah PTKP, nggak perlu takut dong. Karena kalau penghasilan di bawah PTKP, nggak perlu ada yang dibayar. Betul. Ya Malahan kalau penghasilan di bawah PTKP masih tidak perlu wajib untuk ber-NPWP juga sebetulnya. Jadi sebetulnya ketika seseorang mempunyai penghasilan di bawah PTKP diberikan opsi. Kalau memang butuh NPWP silakan. Tapi tidak ber-NPWP pun masih boleh. Itu. Karena persyaratan objektifnya masih belum terpenuhi banget gitu ya. Jadi kawan pajak itu tidak perlu takut lah untuk melaporkan penghasilannya di dalam SPT dengan sebenar-benarnya. Karena ya sudah banyak fasilitasnya. Udah ada pengurangan brutonya untuk menentukan netonya, nanti ketemu netonya masih ada pengurangan PTKP-nya lagi. Jadi sudah benar-benar adil ya itu ya. Iya, bahkan kalau mungkin sedikit saya tambahkan aja ya Mas Aep. Kalau kita bicara tentang pengurang gitu ya, penghasilan neto, zakat dan juga iuran keagamaan itu sebetulnya juga bisa dikurangkan juga. Selama dibayarkan atau disalurkannya ke lembaga-lembaga yang sudah mendapatkan izin dari kementerian. Diakomodir gitu ya. juga ya? Diakomodir silakan gitu ya. Jadi ketika sudah membayarkan zakatnya atau membayarkan perpuluhannya gitu ya, yang penting di situ pada saat bukti pembayarannya ada, di bukti pembayaran itu sudah tercantum NPWP atau sekarang NIK-nya, itu tetap diakui juga sebagai pengurang. Yang jelas harus disalurkan di lembaga yang resmi, yang terdaftar di pemerintah ya. Ya betul. Jadi memang kalau itu memang supaya pertanggungjawabannya jelas gitu ya. Tapi di sisi lain berarti kan di SPT kita untuk kewajiban keagamaan pun sudah diakomodir. Untuk yang istilahnya kegiatan sehari-hari ya, yang kita misalnya bisnis atau pekerjaan pun ya juga diakomodir. Oke. Kembali lagi ke DUK, Bung Dendi. Misalkan tadi dicontohkan ada suatu keluarga anaknya 5. Nah, beliau ini taunya kan yang bisa diakui cuma 3. Nah, yang 2 kan belum bisa diakui. Masih nunggu antrian tadi ya. Nah, makanya beliau ini pada saat mengisi DUK sebelumnya cuma 3 ini yang dimasukkan dalam DUK. Nah, bagaimana cara menambahkan yang 2 ini tadi, Bung? Supaya bisa masuk ke DUK semua. Baik. Ada 3 saluran, teman-teman, untuk kita mengupdate data DUK gitu ya. Yang pertama, kita ubah sendiri melalui Cortex. Jadi silakan masuk ke Cortex, kemudian masuk ke portal saya. Nanti di bagian profil saya silakan masuk ke informasi umum dan edit. Itu adalah proses mandiri yang kita lakukan.
Kalau teman-teman bingung, silahkan ke KPP terdekat. Ada helpdesk di sana. Nanti akan dipandu ya. dipandu, kemudian nanti bisa kita ke loket TPT ya. Iya. Dan akan dipandu oleh petugas TPT juga. Nanti untuk mengganti kita memutakhirkan data DUK kita dengan datang ke kantor. Kalau ke kantor pun dirasa masih merepotkan gitu ya Mas AR ya. Bisa juga telepon. Bisa telepon ke Kering Pajak di 1500-200. Nanti akan berbicara dengan agen kotak center dari DJP, kemudian silakan utarakan keinginan perubahan untuk memutakhirkan DUK. Ya oke, nanti tinggal disebutkan saja NIK berapa kalau ada, KK-nya berapa, ya akan dibantu oleh teman-teman di kontak center. Jadi ada 3 saluran, salurannya banyak Mas AR. Ya jadi sangat mudah ya. Maksudnya sangat mudah, ini banyak fasilitas yang bisa digunakan untuk melakukan penambahan DUK. Betul, kita mencoba memberikan saluran sebanyak mungkin yang bisa kita capai supaya memudahkan wajib pajak, seperti itu. Oke, berarti memang sangat mudah ya untuk menambahkan DUK atau memperbaiki daftar unit keluarga ini tadi. Mudah, kita buat mudah lah. Iya. Pokoknya kalau perpajakan makin lama harusnya makin mudah. Ini supaya teman-teman pajak ini lebih mencintai dunia perpajakan lebih di nyaman Indonesia lah ini, lebih nyaman menggunakan sistem-sistem yang ada. Oke. Jadi bisa saya simpulkan, walaupun sama-sama terkait dengan data anggota keluarga, konsepnya itu PTKP dan DUK itu berbeda. Berbeda. Mungkin perbedaannya ya itu tadi yang sudah disampaikan sama Bung Randy. PTKP, daftar keluarga yang ada di PTKP tentunya ada di DUK. Tapi data keluarga yang ada di DUK belum tentu bisa masuk menjadi PTKP. Oke. Saya kira cukup gamblang ya penjelasan dari Bung Randy tadi. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan kepada teman-teman pajak dan tidak ragu lagi untuk melakukan pembenahan DUK-nya supaya PTKP-nya juga lebih tepat untuk pengurangnya, gitu kan. Ya, Bung Randy, karena keterbatasan waktu, saya kira kita cukupkan pertemuan kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di program balapan belajar asik soal perpajakan yang akan datang, tentunya yang lebih asik, lebih seru ya. Siap. Oke, demikian teman pajak dari kami pamit undur diri. Salam. Sampai jumpa kawan pajak.